Di tanggal 17 April ini, dunia medis memperingati World Hemophilia Day atau Hari Hemofilia Sedunia. Kondisi genetik di mana darah seseorang sangat sulit membeku. Sobat sehat, peringatan ini adalah pengingat keras buat kita semua tentang betapa rapuhnya pembuluh darah manusia. Jika penderita hemofilia berjuang agar darahnya bisa membeku, kebanyakan dari kita di usia 30 tahun ke atas justru menghadapi bahaya sebaliknya. Darah yang terlalu kental, pembuluh darah yang mulai kaku, dan plak penyumbat jantung. Di video ini, kita akan bedah cara menjaga pembuluh darahmu tetap elastis dan awet muda. Mulai dari misteri memar ungu di paha, trik gerak anti darah kental, sampai vitamin satpam lalu lintas yang mencegah pengapuran jantung. Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali. Saya Dr. Indra Gunawan. Pipa pembuluh darah di tubuh kita itu kalau disambung, panjangnya bisa mencapai 100.000 km. Cukup untuk mengelilingi bumi 2,5 kali. Kalau pipa sepanjang ini mulai rapuh atau tersumbat, organ tubuh manapun, mulai dari otak sampai ujung jari kaki, bisa mati karena gagal dapat suplai oksigen. Mari kita mulai dari keluhan paling sering yang mungkin pernah kamu alami. Tiba-tiba ada bercak memar biru di kulit, padahal merasa nggak terbentur. Sering bangun tidur, tiba-tiba ada memar biru atau ungu di paha dan lengan, padahal merasa nggak nabrak apa-apa. Jangan buru-buru mikir digigit setan. Secara medis, ini tanda pembuluh darah kapilermu mulai rapuh seiring bertambahnya usia. Kapiler itu pembuluh darah super kecil yang dindingnya terbuat dari kolagen. Kalau asupan vitamin C dan protein kamu kurang, dinding ini jadi tipis. Senggolan sedikit aja pas tidur, pipanya pecah dan darah merembes ke bawah kulit jadi memar ungu. Solusinya, tingkatkan elastisitas pipa darahmu. Makan sumber vitamin C alami utuh seperti jeruk atau paprika berdampingan dengan protein. Pipa yang kuat nggak akan gampang pecah. Mari kita bedah anatomi memar misterius ini di tingkat sel. Dinding bagian dalam pembuluh darah kita dilapisi oleh sel endotel. Di luar sel ini, ada lapisan pelindung atau matriks yang terbuat dari kolagen dan elastin. Ketika kita bertambah usia atau mengalami stres oksidatif tinggi, seperti sering makan manis atau begadang, produksi kolagen alami kita menurun drastis. Akibatnya, dinding pembuluh kapiler yang tadinya tebal dan kenyal seperti selang karet baru, berubah menjadi rapuh seperti selang plastik tua yang dijemur di bawah matahari. Kondisi ini disebut capillary fragility. Sedikit aja tekanan mekanis dari kasur saat kamu berguling tidur, udah cukup untuk membuat mikrofisura atau retakan kecil di selang tersebut. Darah merembes keluar ke jaringan subkutan dan teroksidasi menjadi warna biru keunguan. Vitamin C bukan sekedar pencerah kulit, melainkan kofaktor absolut untuk menganyam ulang kolagen pembuluh darah ini agar kembali lentur. Buat kamu yang merasa ilmu pencegahan seperti ini sangat penting dan ingin suara kamu didengar untuk menentukan topik bedah jurnal kita berikutnya, klik tombol join atau gabung membership di bawah video ini sekarang. Kalau tadi pipanya yang pecah, sekarang gimana dengan isi di dalamnya? Buat kamu yang kerjanya duduk menghadap laptop seharian, kamu punya resiko tinggi mengalami darah kental yang menyumbat secara diam-diam. Kerja duduk di depan laptop 8 jam sehari? Hati-hati, kamu lagi mengundang gumpalan darah mematikan di kakimu. Kondisi ini namanya DVT atau Deep Vein Thrombosis. Darah di kaki itu melawan gravitasi untuk kembali ke jantung. Dia butuh bantuan pompa. Pompanya bukan jantung, melainkan otot betismu. Kalau kamu duduk diam berjam-jam, otot betis nggak bergerak. Darah di kaki jadi menggenang, mengental, dan bisa membentuk gumpalan padat. Kalau gumpalan ini lepas dan jalan ke paru-paru, nyawa taruhannya. Trik pencegahannya super gampang. Lakukan soleus push-up. Sambil duduk ngetik, jinjitkan tumitmu berulang kali selama 1 menit setiap jam. Gerakan sepele ini memeras otot betis dan menembakkan darah kembali ke jantung. Darah lancar, kerjaan aman. Konsep gumpalan darah kental akibat duduk ini berpusat pada sebuah hukum medis kuno yang disebut trias Virchow. Ada 3 syarat darah bisa menggumpal secara abnormal.
Pertama, cedera pada dinding pembuluh darah, misalnya karena radang atau gula. Kedua, darah yang terlalu hypercoagulable atau terlalu mudah membeku, misalnya akibat dehidrasi. Dan yang ketiga, yang paling sering kita lakukan, stasis atau aliran darah yang berhenti. Pembuluh darah vena di kaki kita memiliki katup-katup satu arah. Ketika otot soleus atau otot betis bagian dalam berkontraksi, saat kita berjinjit atau berjalan, otot ini akan memeras vena, memaksa darah naik ke jantung. Saat otot rileks, katup menutup agar darah nggak turun lagi. Kalau kamu duduk diam 8 jam, pompa ini mati total. Darah mengalami stasis atau menggenang, trombosit mulai saling menempel membentuk jaring laba-laba. Soleus push-up adalah biohack paling sederhana untuk menyalakan pompa mesin keduamu dan mencegah pembekuan darah diam-diam. Terakhir, ancaman terbesar bagi pipa pembuluh darah kita. Gimana kalau selangnya nggak pecah, nggak tersumbat darah kental, tapi justru mengeras menjadi seperti tulang? Tulang mulai keropos, tapi pembuluh darah ke jantung malah mengeras karena kalsium? Kenapa kalsiumnya salah alamat? Ini namanya paradoks kalsium. Banyak orang rajin minum suplemen kalsium dan vitamin D biar tulang kuat. Tapi kalsium itu butuh satpam lalu lintas biar tahu arah jalan ke tulang. Satpam ini namanya vitamin K2. Tanpa vitamin K2, kalsium yang beredar di darah bakal nyasar dan malah menempel di dinding pembuluh darah. Pembuluh darahmu jadi kaku, mengeras, dan memicu hipertensi berat. Jadi, kalau kamu makan makanan tinggi kalsium, pastikan dibarengi sumber vitamin K2 seperti natto, keju fermentasi, atau kuning telur. Vitamin K2 akan menyapu kalsium dari darah dan menguncinya masuk ke dalam tulang. Mekanisme satpam lalu lintas tadi dikendalikan oleh sebuah protein luar biasa bernama matriks GLA protein atau MGP. MGP ini berdiam di dinding pembuluh darah kita. Tugasnya sangat heroik, mencegah terjadinya kalsifikasi atau pengapuran di dalam arteri. Namun, MGP ini diproduksi tubuh dalam keadaan tertidur. Dia butuh diaktifkan, dan kunci untuk menyalakan MGP ini adalah vitamin K2. Ketika vitamin K2 masuk, dia melakukan proses karboksilasi. MGP yang sudah aktif ini akan bertindak seperti magnet yang mengikat kalsium yang nyasar di pembuluh darah, mencegahnya membentuk plak batu. Di saat yang bersamaan, vitamin K2 juga mengaktifkan osteokalsin di dalam tulang untuk menarik kalsium tersebut masuk ke tempat yang seharusnya. Ini adalah harmoni biokimia paling indah untuk menjaga tulang sekeras baja, namun menjaga pembuluh darah selentur karet gelang. Sobat sehat, di Hari Hemofilia Sedunia ini, mari kita bersyukur masih memiliki sistem pembekuan darah yang bekerja. Tapi, jangan biarkan sistem itu menyerang balik karena kelalaian kita. Cegah pembuluh darah rapuh dengan kolagen dan vitamin C utuh. Hidupkan pompa betismu untuk melawan darah kental saat duduk. Dan pastikan kalsiummu nggak salah alamat dengan asupan vitamin K2. Coba tulis di kolom komentar, berapa jam rata-rata kamu duduk diam dalam sehari? Mari kita evaluasi resiko DVT-mu. Kalau video ini memberikan pencerahan, tolong klik like, subscribe, dan gunakan fitur Super Thanks kalau kamu merasa video ini menyelamatkan masa depan jantung dan pembuluh darahmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.